Pergi ke sekolah memakai sepatu, tak lupa membawa buku catatan. Meski belum cukup umur untuk mencoblos di pemilu, namun generasi putih abu-abu bagian dari perjalanan demokrasi bangsa ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, jumpa lagi dengan saya Marisa Natra dalam podcast KP Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Ya, seperti biasa di Orasi kita akan membahas hal-hal penting seputar demokrasi dan juga kepemiluan. Teman pemilih, ketika berbicara tentang pemilu, banyak hal orang langsung membayangkan orang dewasa yang memenuhi TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Namun sesungguhnya demokrasi tidak hanya milik mereka, para orang dewasa yang sudah memiliki hak pilih, tapi ada generasi muda di sini, para pelajar atau katakanlah kita sebut mereka generasi putih abu-abu yang sesungguhnya mungkin belum bisa mencoblos atau akan mencoblos menjadi pemilih pemula di 1-2 tahun berikutnya. Namun mereka ini tentu saja menjadi salah satu penentu arah masa depan bangsa pastinya. Lalu pertanyaannya, apakah pemilu dianggap penting bagi generasi ini? Wah. Atau bagaimana pandangan mereka tentang demokrasi? Seberapa besar kepedulian mereka terhadap isu-isu kebangsaan dan juga kepemimpinan atau politik? Nah, pada orasi ataupun podcast kita kali ini, kita akan bahas secara mendalam karena kita sudah menghadirkan sosok muda yang inspiratif dalam organisasi tentunya, terutama di sekolah. Beliau ini adalah Ketua OSIS. Ketua OSIS mana? Langsung aja yuk kita sapa Alvino Radzaki Janersa. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini panggilannya Vino. Boleh panggil Vino aja. Cakep ini namanya, Alvino Radzaki Janersa. Janersa. Ada artinya? Alhamdulillah ada Kak. Apa itu? Anak pertama pemberi rezeki. Ya. Jannya itu Januari, Ersanya itu ada gabungan dari nama papa dan mama. Masya Allah. Siapa nama papa mamanya? Janersa itu Januari Erwin Sawitri. Woi, biar bangga nih papa Biar mama di bangga. rumah. Oke, boleh sapa dulu nih teman-teman di semuanya. rumah atau dimanapun berada. Dari SMU 9 ya? Dari SMA 9. SMA 9 Pekanbaru. Nah. Ketua OSIS? Alhamdulillah. Iya, dan sekarang menjadi duta Green Policing. Green Policing yang lagi hangat-hangatnya ya, Bener, lagi happening bener banget ini dari Polda ya, Ya. dari Polri. Gimana perasaannya menjadi duta? Pertama-tama yang paling kita rasakan di Asik. dalam diri kita itu adalah suatu kehormatan, Iya, suatu keberuntungan. betul. Dari 8 miliar umat di dunia ini, kok saya yang bisa dipilih Waduh, gitu ya kan. Masya Allah. Dipilih sejarah, dipilih Tuhan, dipilih masyarakat Dan kita. sekarang dipilih KPU Riau untuk bisa Iya, hadir di benar banget orasi nih. ya. Orasi, Senang nggak nih? obrolan seputar demokrasi ya. Alhamdulillah senang banget. Iya. Berarti harus senang lah. Jadi Sangat jadi lah, duta sangat senang. terpilih untuk bisa hadir jadi narsum nih di orasi kita ya. Kayaknya orang-orang terpilih juga nih Kak masuk ke ruangan ini ya Kak. Oh ya. iya, Masya Allah, pasti dong. Alhamdulillah. Baru pertama kali ke KPU? Baru pertama kali. Iya, nanti bisa sering-sering lagi ya. Amin. Kalau kita bincang-bincang tentang pemilu atau informasi apapun bisa kita dapetin Bener di banget. sini. Ya, pertama sekali tentu saja makasih nih buat Wah, Vino udah terima meluangkan kasih waktu kembali, ya. Baru pulang sekolah nih kayaknya Bener. dengan masih- baju lengkapnya. Masih dalam suasana ujian kan Kak. Oh Iya, iya, bener tapi udah banget. tuntas lah ya mudah-mudahan Alhamdulillah. dengan nilai yang terbaik. Iya. Amin. Ya, kita menghadirkan Vino di sini bukan tanpa alasan. Seperti di awal tadi, kakak sudah hantarkan bahwa Vino menjadi sosok yang menurut kami sangat inspiratif ya Amin, bagi Kak. kaum muda, khususnya saya bilang Gen Z lah ya, kalian Iya, pasti bilang Kak, Gen Z. masuk kategori Gen Z. Tapi Vino ini uniknya berada di antara yang sudah memilih dan belum memilih juga Iya, gitu. Udah bener. milih belum nih? Belum. Belum. Baru menyalurkan hak masuk pilih. 17 tuh baru tahun ini Kak. Nah, di sini menariknya. Iya, Jadi iya. orasi kita kali ini kita pengen ulik nih, pengen tahu tentang apa pendapat tentang demokrasi, Boleh, bagaimana boleh. tentang pemilu, Boleh. atau kalian sebenarnya peduli nggak sih sama pemilu? Pemilu itu apa? Udah aware apa belum gitu ya? Iya, iya. Nah, di sini kita akan coba bincang-bincang hangat lah ya. Boleh, Kita boleh. santai-santai saja. Oke. Mengenal pandangan generasi putih abu-abu terhadap demokrasi nih. Sebelum jauh berbicara tentang demokrasi nih Vino, menurut Vino sendiri apa yang terlintas jika kakak sebut kata demokrasi? Demokrasi itu kalau kita bawa secara teori Kak, Mhm. ya saya pernah membaca teori tentang demokrasi. Mhm. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, Yep. antara demos dan kratos katanya kan. Pemerintahan di tangan masyarakat Betul. katanya ya kan. Dan Kekuasaan itu di tangan ya masyarakat. kekuasaan di tangan masyarakat.
Dan itu juga dulu merupakan sejarah awalnya itu kan dari meja Athena. Ketika waktu itu di meja Athena itu laki-laki yang sudah cukup umur boleh menentukan hak suaranya untuk kebijakan-kebijakan dalam merubah bangsanya. Tapi pada saat di Athena di abad kelima itu belum boleh perempuan, budak ataupun seluruh lapisan masyarakat selain laki-laki yang cukup umur. Dan itu juga membawa perubahan ketika para filsuf di abad 17-18. Saya suka baca, Kak. Saya suka baca. Wes, Senang-senang ini lagi baca. terpesona Iya, ini. iya. Senang mendengarkan. Saya orangnya Iya, iya. visual, Kak. Saya yang Oke. senang Ya. mendengarkan dan info itu kita tangkap dengan baik. Dan di abad 17-18 filsuf-filsuf seperti John Locke, Montesquieu itu menekankan hak-hak suara, bahwasanya seluruh masyarakat dapat boleh bersuara untuk menentukan arah masa depan bangsanya. Dan itu mendorong terjadinya ada yang namanya itu American Revolution, French Revolution, ya kan, Kak? Iya. Ada revolusi Perancis, ada revolusi Amerika, dan itu mengubah dinamika demokrasi di dunia ini. Dan terutama sekali ketika berakhirnya Perang Dunia Kedua, termasuk kita sendiri bangsa Indonesia, Kak. Iya. Mengalami perubahan demokrasi. Ada demokrasi parlementer, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila, dan sampai ke era reformasi sekarang. Dan tentunya dalam pemikiran saya yang terlintas ketika Kakak mengatakan apa yang dalam pandangan kalian itu demokrasi adalah bahwasanya seluruh kekuasaan berada di tangan rakyat. Wow, amazing. Aku kok terpesona ya. Aduh, Dan sebagai sesama singkat. alumni SMA 9 aja. Aduh, Bukan sesama. Saya alumni maksudnya. SMA 9 Waduh. jadi bangga ini. Alhamdulillah. Waduh. Kirain tadi begitu ditanya tentang demokrasi cuman ngebahas Demos Kratos selesai gitu. Ternyata dia paham tentang sejarah demokrasi dan dia tahu itu demokrasi apa. Sedikit saja. Dan yang kebayang sama kakak sekarang adalah kalian duduk di kantin ngomongnya demokrasi. Bener. Bener gak sih? Bener. Kita harapan kita begitu iya, gitu kan. membahas suasana demokrasi dan politik di Republik kita. Waduh. Karena seperti yang Soekarno katakan, saya saya tidak suka dengan mereka yang kutu buku dan mementingkan dirinya sendiri. Saya lebih senang anak muda yang duduk di warung kopi memikirkan bangsanya. Wow. Anak muda konseptor. Aduh. Kok saya berbinar-binar ya. Baru awalan ya. Ini pas nih baru pertama ya. Iya. Udah langsung ngegas kayak. Enggak lah. Jangan kasih endorfin. Masih gigi satu ini. Masih gigi satu. Gigi satu ya. Oke. Berarti nggak salah ya. Vino kita hadirkan di sini memang menjadi representasi anak muda sekarang yang harapan kita memang sangat aware dengan demokrasi ya. Udah peduli nih, udah tahu, udah paham nih dengan demokrasi kayaknya. Tipis saja, Kak. Tapi apa benar nih kalau di lingkungan sekolah sudah ngebahas tentang itu kalian? Benar. Anak-anak muda sekarang baik di lingkungan sekolah, ya kadang kita nongkrong kan, anak sekarang kan ada coffee shop ya, kayak cafe, ada di mana-mana segala macam. Terkadang ya paling yang dibahas itu memang dominannya ke arah tentang demokrasi ya. Saya juga kurang tahu, Kak, kenapa demokrasi ini sekarang lebih senang dibahas oleh anak-anak muda. Tapi di tengah arus globalisasi sama urbanisasi sosial, perkembangan teknologi kita sudah bagus, anak-anak sekarang nih lebih cepat dapat peluasan informasi, ya kan, Kak? Nah, itu yang menyebabkan mereka tuh lebih peka, lebih melek terhadap situasi politik dan demokrasi di Republik ini, sehingga mereka kan punya pemikiran-pemikiran sendiri untuk menanggapi masalah yang sedang terjadi. Iya, ditambah lagi kan sekarang media sosial udah sangat-sangat terbuka ya. Betul, Kak. Jadi kalian bisa berdiskusi dan mendapat informasi lebih luas dari situ. Benar. Iya, betul. Tapi bicara tentang media sosial ini, tadi kita singgung tentang media sosial, ada semacam dua sisi ya. Ya, kalau ada hal baik, ada hal buruk di situ kan. Betul. Nah, dan arus informasinya juga sangat terbuka di situ. Mau kita yang baik ada, yang buruk ada gitu kan. Sementara kalian nih, maaf sekali, di usia-usia kalian ini kan masih bisa terbilang rentan dalam tanda kutip ya. Nah, kalau untuk Vino pribadi nih, memposisikan diri sebagai Gen Z ya, sebagai anak muda yang generasi putih abu-abu kalau kita sesuaikan dengan tema kita hari ini ya. Iya nih. Memanfaatkan medsos itu sendiri dalam konteks
berdemokrasi ya, dunia Ya, yang penuh dengan informasi yang bisa kita ambil baik dan buruknya itu seperti apa posisinya? Ya kalau sekarang itu kan Kak, dengan yang Kakak bilang tadi kan kita dalam perkembangan teknologi, itu tuh yang pertama sekali itu adalah membuat diri kita itu bijak terhadap, apa yang kita terima di informasi-informasi tadi. Iya. Karena sekarang rentan juga penyebaran hoak ya Kak ya. Iya betul. Ya Jadi itu apa yang membentengi diri? yang membentengi diri Kalau itu, Vino sendiri, kira-kira? kalau saya yang dalil yang saya pegang itu Asik adalah dalilnya. sharing Ini sebelum nakli apa saring. akli nih? Apa? Saring sebelum saring sebelum Saring sharing. sebelum sharing Saring sebelum gitu. Gimana sharing. nyaringnya, Vino? Yang pertama itu kita harus selektif dalam membaca informasi tersebut. Iya, iya, Ada iya. data dan fakta yang menyertai, terus kita membandingkan antara eh, pendapat dari pihak ini, pendapat dari pihak itu. Terus ya itu kembali ke diri kita sih Kak sebenarnya Kak ya. Iya ya. Kembali ke diri kita. Kita kadang kalau ngebaca informasi itu langsung langsung ngontak ke badan gitu loh Kak. Kayak Oh gitu. ini Nyentrum. iya kayaknya ini bener nih, kayaknya enggak deh katanya kan. Kok bisa Ah. di gini, kok bisa gitu. Apalagi dengan pribadi saya yang super penasaran ya Kak Oh, ya. oh, Saya oh. penasaran sekali misalnya ada isu ini gitu ya kan. Iya. Enggak, kok bisa ini terjadi? Saya akan telaah mencari informasinya gitu ya kan. Iya, iya, iya. Terus jadi yang bijak maksudnya Mencari informasi kemana biasanya? Ke ada guru, orang tua, teman, atau benar, seperti ada apa? orang tua, terus kita memanfaatkan platform digital seperti dari berbagai kayak apa sih namanya itu sumber-sumber informasi kayak Jadi harus menyaring lah sumber informasinya ya, ya, yang benar-benar. akurat ya. Terus juga kita tuh kalau misalnya tidak sesuai dengan diri kita tidak boleh menghujat. Lebih baik kita memberikan kritik yang membangun. Iya. Gitu sih kalau menurut saya. Cocok Iya, sekali. Iya, iya, iya. kritik yang Oke, membangun. balik lagi ke demokrasi ini. Boleh. Demokrasi, pemilu ya, itu Hmm. bukti nyata dari kegiatan dari demokrasi itu sendiri. Nah, di lingkungan sekolah, kalau menurut Vino, apa yang menjadi contoh dari proses demokrasinya sendiri? Balik ke diri saya dong. Ya, Iya. boleh. Ya, untuk demokrasi dalam skala sederhananya itu adalah pemilihan ketua OSIS. Oke. Iya, pemilihan ketua OSIS itu dia ritme dan dinamikanya sama seperti Sama. demokrasi kita pemilihan presiden, pemilihan Prosesnya gubernur. sama, di situ ada Prosesnya kampanye, sama. ada verifikasi Benar, data, benar ya? hanya saja kompleksitasnya aja yang berbeda. Oke. Iya. Ada berapa calon kemarin? Ada 2 calon. Dua Ada 2 calon. calon. 2 pasang ya? Iya, saya nomor 2 waktu itu. Nomor 2. Iya, iya, iya. Jadi prosesnya waktu itu sudah dilalui lah ya? Benar, kita Dan ada proses seleksinya untuk menjadi calon. ada KPU-nya juga di Ada, situ? namanya itu MPK Kak. Oh MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Bener, tugasnya sama kayak MPR kali ya. Iya. Ya, tugasnya sama kayak MPR, mengawasi segala macam. Kakak dulu ketua MPK, Siap. Asik. Kita satu alma mater. Iya. Nah, dia tuh seleksi untuk menjadi calon pemimpinnya. Terus ada juga pemaparan visi dan misi, Betul. ada debatnya, Iya. ya, ada pemilihannya. Nah, proses pemilihannya pakai bilik juga? Pakai bilik juga, tapi kita dalam beberapa waktu belakangan ini memanfaatkan, ya itu mesti Kakak bilang tadi, perkembangan teknologi. Jadi kita buat suatu situs itu tuh untuk memilih, situsnya itu situs SMA 9, itu tuh nanti di dalam itu bisa memilih ketua dan calon ketua dan calon wakil ketua. Jadi dia tinggal kita masukkan nama kita. Oh jadi ketua sama wakil ketua tidak disanding ya? Sanding. Oh disanding. Oh, itu hanya berarti persis kayak gambarannya. pemilihan pada saat pemilu. Benar, ya? tapi kita pakai laptop. Oh pakai laptop. Pakai laptop, masukkan Udah nama, digital. NISN, kita pilih, habis itu kita masukin jari ke tinta gitu loh Kak. Weh, Jadi dia sama hasilnya ya? itu nggak lama perhitungannya Kak. Langsung, Hasilnya langsung keluar quick count. di diagram. Berapa ya. persen? Waktu itu 58%? 63 kalau nggak salah. 63. Weh, keren. Alhamdulillah. Itu partisipasinya gimana? Seluruhnya memilih? Seluruh warga sekolah, masuk orang-orang Masuk kantin, guru masuk, penjaga sekolah, satpam iya, segala macam. Iya. Tapi dijaga kerahasiaannya kan? Benar. Oh, mantap. Terpilih lah. Terus nanti wakil yang tidak terpilih tetap diajak ke itu? Tetap diajak ke dalam, ke OSIS? Ya stratanya kan, dalam struktur. Ya beliau jadi sekretaris dan bendahara. Iya. Berarti alhamdulillah semuanya berpartisipasi ya? Berpartisipasi. Tetap 100% keikutsertaannya tidak waktu itu? Enggak ya? Karena kan ada yang izin, ada yang sakit ya. benar. Iya. Tapi secara keseluruhan mereka support ya. Nah, bicara tentang support dalam pemilu gitu kan.
mereka ini pada dasarnya kan yang apalagi yang kelas berapa ya? Sekarang Yang kelas kelas 1 kelas 11. 11 Oh, ya? kalau kelas 1 Kelas 1 kelas 10. Nah, 10. kalau yang kelas 10 ini kan masih dipastikan belum memilih ya. Kalau yang Ya. kelas 11 mungkin ada yang udah memilih ya? Iya, Ada kemarin ada kan? Karena beberapa yang udah memenuhi rekan-rekan 17 Vino yang tahun udah gitu memilih, ya. ya. Tapi mereka pada dasarnya juga antusias? Antusias. Oh, Antusias sekali. dilihat dari apa? Kalau Vino lihat? Dari diskusi Iya, dari kah? diskusi mereka habis coblos misalnya kan gitu Aha. kan, Kak. Mereka akan post gitu ya kan, Kak. Lalu mereka Oh, nanti di tongkrongan akan memperdebatkan, "Wah, menang calon saya lah," katanya oh kan. gitu. "Ngapain calon kamu?" Mereka akan membedah visi dan misi dari calon ini, calon ini. Iya, Oh, antusias anak-anak muda seperti itu, Kak. berapa lama prosesnya dari kampanye sampai ke pemilihan waktu Yang itu? ketua OSIS, Kak? Iya, ketua OSIS. Jaraknya Seminggu? 2 minggu, Kak. Oh 2 2 minggu, minggu. berarti ada proses apa Ada ya, proses 2 minggu. prosesnya untuk Biasanya berkampanye. itu terjadi bulan 9 akhir 10 awal. Iya 10 awal iya. udah pelantikan biasanya. Cetak alat itu juga? Alat kampanye juga? Alat peraga kampanye? Apa tuh, Kak? Kayak flyer, cetak-cetak Oh, gitu ya? cetak, Kak. Oh cetak Cetak juga? cetak juga. Itu dananya dari pribadi? Dari kalau biasanya itu Ada dari ada sponsor? sponsor. Ada Ada sponsor? sponsor. Karena kemarin saking antusiasnya sponsor masuk, Kak. Mereka mau jualan untuk nengok kampanyenya, Kak. Mereka mau Wah. jualan karena kan memang situasi di lapangan itu ramai, Kak. Iya Coblos iya iya. ini segala macam gitu. Kalau di pemilu, pilkada itu kan ada dana kampanye, ini dana kampanye juga dilaporkan? Kami kayaknya nggak ada dana kampanye deh. Kita mau lihat Iya. ini kan gimana Kalau kami sejauh keseruannya. ini belum ada. Oh belum ada ya, Belum ada. berarti bebas aja siapa yang mau jadi sponsor ya, Iya. support dari calon mana itu mereka bebas masuk Bebas, gitu ya, bebas. support. Oh, boleh bocorin berapa juta dulu? Biaya kampanyenya Enggak lah, biar enggak biar mahal-mahal, oh Kak. nggak mahal-mahal? Oh, Enggak lah, Kak. enggak lah ya. Enggak gimana nih? Maksudnya tuh kemarin tuh nggak ada yang mengeluarkan uang dari pribadi kami pimpinan. Enggak, maksudnya biaya untuk kampanyenya. Berapa ya kemarin? Kami penasaran gitu karena kalau Nggak sampai juta, Kak. Oh nggak sampai juta. Nggak sampai. Oh, Karena iya. udah untuk meraktir teman makan bakso lah ya. Pasti ada ke arah situ ya. Aduh. Kok nanyanya ke sini kata Vino kan. Tapi itu bagian apa ya? Hal menarik sebenarnya yang pengen kami ulik. Seperti apa sih proses demokrasi di sekolah ya kan? Salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS karena kami juga pengen lihat seperti apa juga apa kawan-kawan di sekolah antusiasnya. yang ya di SMA itu Suasananya, terinfluence dengan proses pemilu gitu. Apakah mereka benar-benar sudah melaksanakan proses pemilu ya pemilu KW lah bisa dibilang gitu ya. Iya, kecil-kecilan ya. Nah, kecil-kecilan sederhana. ya apa sudah dilaksanakan atau tidak ternyata lebih kurang sama gitu ya. Bedanya tidak pakai surat suara gitu ya. Tapi tetap prosesnya dilalui dari verifikasi data, dulu pakai pendaftaran, surat ada suara KPU. deh kan, Kak. Tapi karena lama ini segala macam. Dan mendukung green policing tadi mungkin ya. Ya kan? Biar nggak ada itu ya. Waktu itu belum moncer green policing, Kak. Oh, setelah pelantikan moncernya. Oh iya. Oke. Baik, selanjutnya nih Vino, menurut Vino pribadi penting nggak sih pemilu bagi generasi putih abu-abu sebagian besar yang belum bisa memilih? Penting. Pentingnya gimana? Penting dalam hal bahwasanya saya pengen nanti dalam gambaran landscape saya itu anak muda itu tidak hanya menjadi penikmat hasil keputusan. Jadi kalau bahasa gaul kita NPC ya. NPC itu hanya kayak kita mengikuti mengikuti aja. Saya pengen anak-anak muda itu mengawal. Saya pengen anak muda mengawal hasil dari putusan, dibuatnya putusan, dampak dari pembuatan keputusan. Jadi pemilihan pemimpin kemarin termasuk yang baru-baru nih yang kita pemilihan presiden tahun 2024 itu kan saya masih di SMP. Dan itu dari baik kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP pembicaraan itu aja. Tentang kepresidenan, menentukan arah masa depan bangsa. Oh, kami masih main karet. Enggak lah, Kakak. Mana ada. Kok ini udah pembahasannya udah sampai ke politik udah ya? Udah. Apalagi kami malahan nobar loh debat pilpres wakil pilpres. Terus kalian paham? Paham dong. Takutnya nontonnya nggak paham gitu kan? Nggak paham. Kami menganalisa tentang visi dan misi mereka. Luar biasa. Kemana arahnya. SMP ya Pak? Iya, SMP waktu itu Kak. Apalagi SMP sekarang gitu. Naik tingkat ke SMA itu membuat lebih kritis lagi. Iya. Berarti
udah mempersiapkan diri ke depan mau jadi udah masuk parlemen nih kayaknya, udah mau jadi orang politik. Iya, Benar nggak? Mana tahu Mana tahu. ya, mana tahu kita dipilih Tuhan untuk ada satu kata nih saya suka nih Kak. Iya, apa Voice tuh? of the voiceless. Mana tahu saya menjadi penyuara bagi mereka yang tak bisa bersuara. Kuat hari ini sih. Iya, kuat Keren, hari ini. keren. Aduh, mana tadi yang lagi nonton ini, ini cikal bakal yang bakal kita pinang nih kata salah satu parpol kan. Amin. Tapi memang arahnya mau ke sana. Arahnya pengennya ke abdi negara. Abdi negara. Oh, Pengen jadi ke abdi PNS negara. nih. Apa ya? Pemolisian Kak, akademi kepolisian. Oh, Pengen akademi kepolisian. Pak Kapolda. Kayak cocok ini jadi duta Amin. Green Policing ya. Amin. Iya, amin. Mantap nih. Aduh. Luar biasa Vino ini. Jadi, cuman kalau polisi nggak punya hak pilih loh. Iya. Mengawal hak pilih. Mengawal. Ada aja jawabannya ya. Aduh, menarik sekali nih teman pemilih. Satu hal yang menarik bahwa demokrasi sesungguhnya tidak dimulai ketika hanya berusia 17 tahun, betul ya Vino ya. Betul. Tapi ketika seorang mulai belajar menghargai perbedaan, kemudian pendapat, tanggung jawab, dan peduli juga terhadap lingkungan sekitar ya. Betul. Oke, lanjut nih Vino. Sebagai Duta Green Policing, Vino kan aktif di isu lingkungan, betul ya? Menurut Vino, apakah kepedulian terhadap lingkungan juga merupakan bagian dari sikap warga negara yang baik? Iya. Ya. Kenapa? Jadi teman-teman, di yang kita tengok di Provinsi Riau ini Kak, Bumi Andalas ini, Provinsi Riau ini saya pandang menjadi provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya. Dan melalui sumber daya alam tersebut terkadang ada juga oknum ataupun sindikat yang memanfaatkannya sebagai lahan eksploitasi tanpa batas. Dan itu merugikan, bukan satu orang yang rugi Kak. Malahan generasi-generasi yang akan datang juga merasakan kerugian tersebut. Dan regulasi penegakan hukum di bidang lingkungan ini harus ditegakkan. Karena demokrasi ini tak lepas dari namanya politik. Ya, dari nama politik. Dan dalam teori David Easton, politik itu adalah the authoritative allocation of values for a society. Sebuah nilai-nilai, pemaparan nilai-nilai yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Dan saya ingin instansi seperti Polri maupun TNI lebih memperketat tentang regulasi-regulasi tentang lingkungan. Dan ya itu tadi Kak, jika nanti alam ini rusak Kak, bukan kita sekarang ini yang merasakan dampaknya Kak. Ini kayak sekarang, iya, anak cucu kita, generasi kita kan udah dibilang kita nggak pernah ngewarisin bumi dari nenek moyang kita. Kita kan minjam dari anak cucu kita. Masa kita ngasih barang jelek nanti ke anak cucu kita? Udah kita minjam kan. Sekarang aja dampaknya itu kita akan merasakan, nama peristiwanya El Nino. El Nino itu adalah seperti badai panas itu. Pekanbaru tengok nih panasnya guys. Panas bengkang. Kayak satu orang itu 2 matahari ya di kepala ya kan. Memang panas bener kan Kak? Panas. Wah, istilah yang lagi panas juga itu. Panas. Dan oleh sebab itu kata Aristoteles bahwasanya politik itu tujuannya the common good, menuju kebaikan. Dan saya pengen anak-anak muda itu mengawal kebijakan, nilai-nilai maupun regulasi yang berpihak terhadap alam. Karena kemarin saya sempat alhamdulillah dapat kesempatan menanam mangrove di Dumai bersama Bapak Kapolda. Beliau menyampaikan bahwasanya bahwa kalau kita ini menjaga ciptaan dari Tuhan, maka nanti penciptanya akan menganugerahi kasih dan sayang yang tidak terbatas kepada kita. Tapi sebenarnya itu sudah dijelaskan juga. Kita hidup di bumi Melayu nih Kak ya. Kemarin saya ikut maklumat di LAMR, Lembaga Adat Melayu Riau. Di situ disairkan bahwasanya alam itu tidak pernah memutus hubungan baik dengan manusia. Dan salah satu tokoh Riau, Tenas Effendi, mengatakan bahwasanya kalau ibarat pohon itu akarnya tempat kalian bersila, tempat kita duduk berkontemplasi spiritual mengingat keindahan ciptaan Tuhan. Batangnya kalian bisa bersandar, ranting ataupun dahannya tempat kalian bergantung, daunnya tempat kalian bernaung dari panas dan hujan, dan buahnya pun bisa kalian nikmati. Dan ketika itu hilanglah ya harapan itu ya. Di mana kita bergantung, di mana kita bersandar. Itulah kenapa isu-isu lingkungan itu sekarang itu ditegaskan ke anak-anak muda, karena kita akan mengalami yang namanya itu regenerasi, akan mengalami pertukaran. Tak selamanya
orang-orang tua, senior-senior kita yang menjaga lahan ekologis di Provinsi Riau ini. Pastinya besok anak-anak muda yang akan meneruskan estafet untuk mengkomandoi bangsa ini, untuk membangun negeri ini. Mereka yang dibidik di program Green Policing ini, Kak, agar diberi pemahaman-pemahaman yang baik tentang isu-isu lingkungan. Dan Vino udah melaksanakan tugas itu Alhamdulillah pasti sudah. ya. Oh, luar biasa. Tapi yang seperti Vino ini pemikirannya kayaknya nggak banyak lah, Vin. Banyak. Oh, banyak ya. Banyak. Bella Audi ya. Jadi ketika Vino menjadi katakanlah garda terdepan ya untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, kemudian ya termasuk dalam hal demokrasi ya. Itu yang hal negatif yang pernah Vino rasakan apa? Apa tuh di bidang demokrasi? Apapun itu, ketika Vino kan sekarang menjadi ujung tombak nih, menjadi garda terdepan untuk sebagai duta lingkungan, sebagai apa ya, katakanlah ketua OSIS kan juga menjadi sorotan banyak orang ya, bahwa Vino itu menjadi figur yang patut dicontoh dan harusnya memberikan menyuarakan hal-hal positif lah begitu. Nah, cuman kan nggak banyak juga sebenarnya yang bisa menerima itu secara langsung gitu kan. Ada yang masih anak kecil gitu. Kira-kira pernah nggak ngerasain hal-hal itu? Atau ada hal-hal negatif lain yang Vino rasakan? Pernah ya. Jadi, terus tanggapan Vino sendiri mengcounter itu? Kita tuh menjadi seorang pemimpin atau pimpinan itu harus siap dikritik. Harus siap, ya, memang betul kan? Bener banget, harus siap dikritik, harus siap luar biasa ya. Diberi masukan-masukan keras, diberi penolakan, ya dipatahkan lah segala macam. Tapi bukan jadi itu. Tetap menghargai pendapat mereka. Benar. Tapi bukan itu yang menjadi basis utama. Kalian itu jatuh, kalian itu mundur, kalian itu tidak percaya diri ke depannya. Justru saya berterima kasih sama rekan-rekan ataupun masyarakat yang pernah mengkritik ataupun memiliki pandangan lain terhadap saya. Ya, karena terkadang rendang itu enak, itu bukan karena satu bumbu. Ya, dia banyak bumbunya. Manusia berkualitas itu bukan karena satu pandangan, bukan hanya satu pendapat. Ya, dan untuk menjadi seorang yang untuk menjadi rendang itu butuh proses yang lama ya kan? Lama. Baru bisa dinikmati dia. Diaduk gitu ya sampai hitam gitu ya. Iya. Dan apa ya Kak ya? Kalau kita lihat di dunia sekarang nih, kayak dunia ini nggak kekurangan orang baik. Tapi kita kekurangan orang-orang yang berintegritas dan berdaya saing. Itu kurang sekali ya kalau kita lihat ya. Dan oleh sebab itu anak-anak muda itu otaknya itu harus didoktrin gitu loh dengan isu-isu yang bagus, dengan nilai-nilai kebaikan. Salah satunya itu bisa terus mencoba di usia muda. Terus jangan mudah kayak minder ataupun patah semangat bila dijatuhkan. Karena konsekuensi itu harus diambil. Bahkan orang yang nggak ngambil keputusan aja kena konsekuensi. Apalagi kita yang mengambil keputusan, kita harus berani memutuskan. Jadi orang yang kompeten, jadi orang yang berkualitas. Dan juga ya itulah janji Tuhan. Janji Tuhan kan nggak pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan manusianya. Masya Allah. Ya pasti bisa. Makannya apa sih, Vin? Makan nasi Kak. Makan makanan bergizi. Kayaknya setelah podcast ini pengen jumpa sama orang tuanya Vino ya. Ada amalan khusus jadi anaknya bisa luar biasa kayak gini. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Vin ya. Jadi ini momen yang baik deh, tahapan yang sebenarnya di masa-masa transisi sebenarnya ya. SMA ini kan usia-usia transisi, masa-masa di mana bahkan banyak yang masih mencari jati diri gitu. Tapi saya lihat dari tadi Kakak lihat Vino itu udah punya jati diri yang kuat, bahkan udah tahu aku mau jadi apa ke depan gitu kan. Dan ini luar biasa. Aduh dari tadi terkagum-kagum nih. Jadi makin bangga dengan SMA 9 catat. Baik Vin. Nah, ini kita udah hampir di penghujung, tapi belum berakhir ya. Pesan apa nih dari Vino untuk teman-teman yang khususnya belum menyalurkan hak pilih ya, termasuk Vino kan belum menjadi pemilih pemula kan, jadi apa yang mau disampaikan ke teman? Udah closing statement aja nih. Belum. Boleh juga sih sekalian. Oh iya. Pesannya yang paling penting adalah yang kita ambil benang merah dari kita bicara nih sama Kak
Marissa. Marissa, sepanjang podcast ini, anak muda jangan hanya menjadi penikmat keputusan, tapi kalian harus mengawal keputusan tersebut. Karena apa? Karena dampaknya akan kalian rasakan nantinya. Bukan sekarang, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depannya. Mengawal keputusan itu bukan hanya berarti nanti ada rapat di dalam kalian ngawal di luar, ngepam di luar, bukan, bukan. Bukan gitu ya. Bukan, tapi kita harus tahu sumber dari visi misi calon pemimpin kita, lalu juga dampak apa yang nantinya yang dirasakan oleh khalayak ramai setelah visi misi ini dijalankan. Lalu juga mengawal dalam artian kita dalam demokrasi di era reformasi ini kita memiliki kebebasan berpendapat. Berilah masukan-masukan, kritik yang membangun untuk calon pemimpin kita. Jangan seperti di media sosial sekarang, orang hanya banyak pandai menjatuhkan saja, ya, tapi tidak pandai untuk membangkitkan kembali. Kita hina pemimpin kita ejek-ejek, kita jatuhkan. Fungsinya juga nggak ada. Hanya kepuasan batin kita sendiri. Lebih bagus menjadi warga negara, tirulah warga negara luar negeri yang ya mungkin saya pernah pandang negara-negara maju seperti Jepang, seperti apalagi negara maju kan banyak ya Kak ya. Negara-negara maju yang dari segi SDM-nya aja maju ya Kak ya. Mereka itu mengkritik pemerintahnya itu tidak koar-koar, tidak anarkis. Mereka memberikan kritik yang membangun, saran yang Lebih membangun. solutif ya. Benar, benar. Ya mengawal tadi kan Kak. Karena dia mengawal, dia tahu ada kendala di situ, dia memberikan kritik di situ, dia memberikan saran. Dan kita pun nanti kalau pemirsa yang nonton ini ada menjadi calon pemimpin, jadilah calon pemimpin yang transparan, yang terbuka dengan pendapat masyarakat. Dan itu tadi, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang visi misinya itu berorientasi pada kemaslahatan masyarakatnya. Jadi berlandaskan sama masalah ataupun problem yang terjadi di lingkungannya. Dan yang Kakak bilang tadi tuh, yang apa? Gimana Vino nanggepin orang-orang yang nggak sependapat. Kita kan nggak bisa merubah pemikiran orang, ya kan? Nggak bisa mengubah statement orang ke kita gimana. Ya terserah orang lah mau pendapatnya apa, mau A, mau B, mau C. Tidak usah itu menjadi suatu kendala untuk kita berkembang. Ya, tetap selalu menampilkan yang baik dan yang terbaik. Terkadang manusia itu sadar setelah terjadi. Setelah muncul keadaan tersebut, manusia itu akan sadar. Dan salah satu tokoh favorit saya, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendapatkan masalah, dia berdoa, dan ketika berdoa itu dia tidak pernah meminta untuk diselesaikan masalahnya. Padahal kalau kita analisa dalam pemikiran kita Kak, sekelas orang paling mulia berdoa itu akan dikabulkan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta untuk diselesaikan masalahnya, tapi dia berkata kepada Tuhan, kepada Allah, bahwasanya tolong carikan saya jalan keluar dari masalah ini. Dan itu sudah 2 kali diulang dalam kitab suci saya Al-Quran, bahwasanya bukan setelah susah ada mudah atau sebelum susah ada mudah, tapi bersama susah itu ada mudah. Dan ini merupakan gambaran untuk Republik ke depannya, bahwasanya kita harus bersama-sama bergandeng tangan, terus merangkul dengan kepala yang tegak dan niat yang lurus, niat-niat terbaik yang udah kita resolusikan, bahwasanya dengan rasa kebersamaan dan gotong royong dan dilengkapi dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebaikan lainnya, saya yakin bangsa ini akan menjadi bangsa yang terbaik ke depannya. Dan saya pernah dengar nih Kak, gambaran quotes, tapi saya lupa deh dari tokoh mana. Apa itu? Pemimpin yang hebat bukan pemimpin yang berdiri di depan dengan suara yang keras. Ataupun pemimpin yang hebat itu bukan berdiri di belakang dengan dorongan yang kuat. Tetapi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang hadir di tengah-tengah pasukannya, yang langsung menyaksikan dan memastikan semua gerak langkah pasukannya itu dapat sampai ke niat yang udah direncanakan. Dan juga Muhammad Atta juga pernah bilang tuh guys, bangsa Indonesia ini tidak pernah menjadi bangsa yang hebat. Bukan menjadi bangsa yang hebat itu bukan karena obor besar di Jakarta, tapi bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang hebat karena lilin-lilin kecil di pelosok desa. Wah,
Ini kalau kayak gini anak mudanya, aduh Indonesia tuh luar biasa. Amin. Tapi sayangnya nggak semuanya anak muda kayak gini. Gimana nih Vin? Tolonglah menginfluence seluruh anak-anak muda minimal Riau aja udah. Iya. Bisa nggak? Kita ada Janji ya. leadership kali ya. Kita janji ya, bikin komitmen ya per hari ini ya. Siap. Tolonglah disalurkan apanya ya, pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tadi kakak tuh terkesima gitu loh. Bisa seusianya Vino punya pemikiran seperti itu, aduh jadi speechless kan. Jadi nggak bisa ngomong banyak gitu karena memang Vino itu udah luar biasa. Aduh, bener gak sih belum lah, ini dari tadi buka sumpah kita yang ada di depan juga senyum-senyum, videografer kita Om Jack juga, Mbak Ani juga ya, Bang Om Mamat juga, Om Mamat. Mereka juga terkesima loh dengan Vino, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ini bisa dibilang sebagai tanda baik lah. Tanda baik untuk Riau khususnya. Punya anak muda kayak Vino. Dan tolong ini dijadikan bukan untuk diri Vino sendiri, tapi tolong ditularkan ke seluruh teman-temannya gitu. Karena kakak yakin dan percaya seperti Vino ini juga pasti berproses ya. Kawan-kawan juga mudah-mudahan bisa seperti Vino. Mudah-mudahan bisa lebih ya. Amin. Aduh. Kok bisa sih Vin? Jadi kalau pagi-pagi rutinitasnya apa? Sholat subuh. Ada biasanya kalau one day one juice mungkin. Waduh. Iya sih. Tapi ada diterapkan. Terapkan ya. Berinteraksi dengan Al-Quran tetap. Bercerita dengan Tuhan. Bercerita sampai tahap bercerita luar biasa. Oke. Vin, terakhir nih. Apa tuh Kak? Ini menjadi pembeda dari episode-episode sebelumnya. Kita punya game singkat saja. Kakak akan sebutkan 4 kata yang memuat pertanyaan. Nanti Vino langsung cetuskan spontan aja apa yang terlintas di pikiran Vino. Oke? Boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Demokrasi. Masyarakat. Masyarakat. Pemilu. Coblos. Oke. KPU. Kotak suara. Indonesia tahun 2045? Emas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Vino. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi Vino menjadi representasi anak muda hebat ke depannya. Dan membawa Indonesia juga semakin hebat ya. Amin. Baik teman pemilih, luar biasa. Hari ini saya menjadi sangat-sangat berbinar karena berbincang dengan anak muda hebat. Justru dari anak muda ini kita mendapatkan banyak insert ya tadi tentang demokrasi, tentang pemilu, bahkan tentang sejarah. Itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk teman pemilih di rumah. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Seperti biasa saya tutup dengan pantun. Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak sepanjang hari. Meski masih putih abu-abu seragam yang dikenakan, kelak mereka lah yang menentukan arah negeri. Saya Marissa Natra undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.